Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ratna Juwita. Kita akan melanjutkan materi perbandingan trigonometri sudut berelasi ya. Oke, saya ingatkan kembali di perbandingan trigonometri sudut berelasi itu dibagi menjadi 4 kuadran ya. Yang pertama itu kuadran 1, yang kedua kuadran 2, yang ketiga kuadran 3, dan yang keempat kuadran 4. Nah, di sini untuk kuadran 1 kita udah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan berada di kuadran 2. Oke, sebelum ke materi saya tidak akan pernah lupa untuk mengingatkannya. Kita masih ada di keadaan yang sangat mengkhawatirkan, jadi kalau saya ingatkan jangan lupa untuk selalu cuci tangan, menggunakan masker jika berpergian, dan jaga jarak ya, itu harus dilaksanakan. Oke, sekarang kita ada di sudut berelasi di kuadran 2 ya. Oke, di sini ada gambar. Nah, saya ingatkan kembali bahwa di kuadran 1 itu perbandingan trigonometrinya semuanya itu positif. Untuk di kuadran 2, perbandingan trigonometrinya hanya sin yang positif. Kuadran 3, perbandingan trigonometrinya hanya tan yang positif, dan kuadran 4, perbandingan trigonometrinya itu hanya cos yang positif. Nah, saya mengingatkan kembali bahwa di kuadran 1 besar sudutnya itu dari 0 sampai 90, kuadran 2 dari 90 sampai 180, kuadran 3 dari 180 sampai 270, dan kuadran 4 itu dari 270 sampai 360. Kita lanjut. Sudut berelasi di kuadran 2. Saya memiliki bidang kartesius dengan suatu gambar ya. Nah, di sini saya misalkan panjang ini yaitu panjang X ya, karena sumbu X, dan panjang ini saya misalkan dengan panjang Y ya, karena sumbu Y. Nah, saya misalkan juga titik di sini yaitu titik A, dan titik yang di sini yaitu titik O, dan yang di sini itu yaitu titik B, dan yang di sini saya misalkan itu titik P, P-nya itu X, Y ya. Dan kemudian saya potong menggunakan garis R ya. Nah, titik P, X, Y ini saya proyeksikan melalui sumbu Y, maka gambarnya akan seperti ini ya. Nah, berarti tadinya P, X, Y, maka di sini diproyeksikan menjadi P aksen negatif X, Y ya, dan di sininya berarti akan menjadi A aksen karena diproyeksikan ya menggunakan sumbu Y. Nah, di sini jika sudut POB itu sama dengan alfa, ini ya, maka sudut P aksen OB itu juga alfa ya, karena diproyeksikan oleh sumbu Y. Nah, maka sudut AOP aksen ya itu sama dengan 90. Di sini besar sudutnya 90 ya. Di sini sampai sini 90 ditambah alfa. Ya, maka dari segitiga POB perbandingan trigonometrinya sin alfa. Berarti di sini ya. Sin alfa demi depan miring. Ini apa? X ya, berarti X per R cos alfa sami, berarti samping miring, berarti Y per R. Tan alfa yaitu desa, berarti depan samping, berarti X per Y ya. Nah, dari segitiga AOP aksen diperoleh nih perbandingan trigonometrinya. Ketika ditanyakan sin 90 ditambah alfa itu sama dengan Y per R, atau sama dengan Y per R itu sama dengan cos ya, berarti cos alfa kayak gitu. Nah, untuk cos 90 derajat ditambah alfa itu sama dengan negatif X per R.
X per R, yaitu berarti negatif sin alfa. Kenapa kok negatif? Karena kan di kuadran 2, ingat kembali yang tadi ya, kuadran 2 yang positifnya itu hanya sin. Ketika ditanyakannya cos berarti itu nanti negatif, misalnya kayak gitu ya. Nah, sekarang untuk tan 90 derajat ditambah alfa sama dengan negatif Y per X sama dengan negatif kotan alfa. Selanjutnya sama seperti tadi, saya memiliki bidang kartesius dan saya memiliki suatu bentuk persegi ya. Misalkan itu nanti misalkan panjang Y yaitu panjang X, terus panjang Y yaitu panjang Y, dan misalkan di titik ini adalah titik A, di titik ini adalah titik O, dan di sini adalah titik, kemudian saya misalkan di sini adalah titik P, X, Y. Nah, ini diagonalnya saya garis R ya. Nah, titik P, X, Y ini diproyeksikan, masih tetap diproyeksikan oleh sumbu Y ya. Nah, maka gambarnya akan seperti. Nah, perhatikan dulu jika sudut AOP itu adalah apa, maka sudut A aksen OP aksen itu bakalan alfa karena diproyeksikan oleh sumbu Y. Nah, di sini sehingga kita dapat sudut AOP aksen itu ketika kita menanyakan sudut AOP aksen yaitu 180. Dapat dari mana 180 nya? Dari sini ke sini 90, dari sini ke sini 90 sampai 180. Jadi kalau dari sini ke sini berarti yaitu 180. Jadi ketika kita menanyakan AOP aksen berarti kan rumus segini nih. Nah, bisa juga dengan rumus yang lain yaitu kemudian 180 dikurangi alfa karena yang ditanyakannya ini sudut AOP aksen ya. Nah, selanjutnya maka dari segitiga AOP itu didapat sin alfa yaitu demi depan miring Y per R, cos alfa dapat nih samping miring jadi X per R, dan tan alfa desa depan samping depan Y per X gitu ya. Nah, maka hubungannya itu kita dapat yaitu ketika ditanyakan sin 180 dikurangi alfa yaitu Y per R sama dengan sin alfa ya. Cos 180 dikurangi alfa sama dengan negatif X per R, dan tan 180 dikurangi alfa yaitu negatif Y per X, atau bisa dituliskan juga bahwa sin 180 dikurangi alfa itu sama dengan sin alfa, dan cos 180 dikurangi alfa sama dengan negatif cos alfa, dan tan 180 dikurangi alfa sama dengan negatif tan alfa ya. Oke, kita ke contoh soal. Di sini ada 2 contoh soal. Kita mulai dari 1. Tentukan nilai trigonometri dari sin 120 derajat. Dicek 120 derajat ada di kuadran berapa nih? Ada di kuadran 2 ya. Karena di kuadran 2 itu 90 sampai 180. Oke, penyelesaiannya diketahui sin 120 derajat. Ditanyakannya nilai trigonometri sin 120 derajat. Terus jawabnya, rumusnya kan ada 2. Nah, di sini saya menggunakan rumus yang 90 ditambah alfa ya. Nah, kalau untuk rumus ini, sin 90 ditambah alfa akan sama dengannya positif cos alfa, tetapi jika rumus 180 kurangi alfa itu bakalan ketika ditanyakan sin 180 dikurangi alfa sama dengan sin alfa, maka sin 120 derajat sama dengan sin 90 ditambah berapa ya, hasilnya 120 berarti ditambah 30 ya, sama dengan cos 30 derajat. Cos 30 derajat berapa? Ingat lagi tabel sudut istimewanya. Nah, cos 30 berapa? 1/2 akar 3. Jadi sin 120 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Nah, soal yang kedua yaitu hitunglah nilai dari sin 120 derajat ditambah cos 150 derajat dikurangi kosekan 150 derajat. Nah, di sini kan ada 3 berarti ya. Nah, sok dicari satu-satu. Sin 120 dulu berapa, cos 150 berapa, kosekan 150 berapa. Nah, berarti penyelesaiannya kan satu-satu ya. Sin 120 ya
sama dengan sin 90 ditambah berapa yang hasilnya 120, berarti ditambah 30. Sama dengan cos 30 ini dapat dari mana? Dari ini ya, dari alfanya. Oke, sama dengan 1/2 akar 3. Terus cos 150 sama dengan cos 90 ditambah 60 supaya menjadi 150 ya, sama dengan negatif sin 60. Kenapa kok negatif? Di kuadran 2, ingat lagi ya, di kuadran 2 yang positif hanya sin ketika ditanyakannya sin, maka ketika ditanyakan cos dan tan berarti akan hasilnya negatif. Jadi negatif sin 60 sama dengan 1/2 akar 3. Untuk kosekan 150, kosekan itu ingat lagi 1 per apa? 1 per sin ya. Nah, kosekan itu 1 per sin. Sebelum ke sana, yuk kita cari dulu alfanya. Kosekan 90 ditambah 60. Kenapa 60? Supaya menjadi 150. Sama dengan sekan 60. Kok jadi sekan? Kenapa? Kan pakai rumus ini. Ingat lagi kalau di sininya sin bakal menjadi cos. Nah, cos sekan ini 1 per sin. Nah, sekan ini kan 1 per cos, jadi kebalikannya ya. Sama seperti ini sebenarnya ya. Nah, jadi sekan 60 derajat sama dengan berapa? Kalau mau cari sekan 60 boleh dilihat lagi tabel sudut khususnya ya. Nah, itu bakalan ada 2/3 akar 3. Jadi 120 derajat ditambah cos 150 derajat dikurangi kosekan 150 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Dapat dari mana? Sin 120, 1/2 akar 3 ditambah negatif 1/2 akar 3 ini ya, dikurangi 2/3 akar 3. Jadi hasilnya berapa? Kan ini lihat, ini sama, jadi ini habis ya, karena ini negatif, ini positif, jadi habis. Sisanya apa? Negatif 1/2 akar 3. Jadi sin 120 derajat ditambah cos 150 derajat dikurangi kosekan 150 derajat sama dengan negatif 2/3 akar 3. Seperti itu ya. Mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Besok kita akan bertemu lagi ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya, jaga kesehatan. Mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.